Bro, lo pernah dengar cerita horor yang berhubungan sama makanan? Mungkin kalau ngomongin makanan, yang kepikiran pasti yang enak-enak, kan? Tapi, gimana kalau makanan itu justru jadi bagian dari pengalaman mistis yang gak lo harapin? Gue punya cerita yang sebenarnya bikin merinding, dan ini tentang sate. Tapi bukan sate biasa, bro. Ini sate yang bisa bikin lo mikir 2 kali buat makan malam di tempat sapi. Jadi, ceritanya gini. Ada seorang tukang sate. Sebut aja namanya Abah Ujang. Warung sate dia tuh buka 24 jam. Jadi dia kebiasaan banget manggang sate sampai larut malam. Gue gak tau sih, lo pernah ngerasain gak? Makan di warung sate yang sepi banget pas tengah malam. Di pinggir jalan. Cuma suara api yang nyala, dan angin malam yang berhembus. Rasanya tur, entah kenapa, ada vibe yang aneh banget. Nah, suatu malam, Abah Ujang lagi asik nyendok daging buat dipanggang. Tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki pelan. Awalnya dia kira itu cuma orang lewat. Mungkin pelanggan, yang lagi nyari makan tengah malam. Tapi kok, suaranya makin dekat dan gak ada siapa-siapa. Dia coba fokus dan mulai dengar suara lain. Suara bisikan halus, kayak orang ngobrol, tapi bahasanya gak jelas. Semakin lama, suara itu makin dekat. Dan di sisi warungnya, dia lihat ada sosok berdiri. Sosok itu gak jelas, cuma bayangan hitam aja. Dan yang bikin dia merinding, suara bisikan itu makin keras. Tapi yang paling gak bisa dia lupain adalah bau dari bara api yang dia panggang. Bukan bau sate, bro. Itu bau amis darah. Iya, darah. Panik, si Abah Ujang mutusin buat nengok. Berharap itu cuma imajinasi atau orang iseng. Tapi yang dia rasain malah jauh lebih serem. Tiba-tiba, ada tangan yang nyentuh pundaknya. Tangan itu dingin banget, tapi pas dia nengok, gak ada siapa-siapa. Cuma sepi, kayak gak ada orang di sekitar warungnya. Besok paginya, pas Abah Ujang bersihin warung, dia nemuin sesuatu yang aneh. Di atas meja pemanggang sate, ada tusuk sate yang gak ada dagingnya. Tapi di ujungnya, ada bekas-bekas darah hitam. Kayak noda yang udah lama banget gak bersih. Itu, bro, udah cukup bikin dia merinding seharian. Bisa lo bayangin gak? Lo lagi manggang sate, tiba-tiba ada benda aneh kayak gitu di depan lo. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Abah Ujang mutusin buat cabut dari warung itu. Katanya, setiap kali dia nyiapin daging buat dipanggang, dia selalu ngerasa ada yang ngeliatin dia. Dan suara bisikan itu muncul lagi. Suara yang bilang, satenya enak, kan? Tapi yang ngomong bukan manusia, bro. Jadi, lo pernah kebayang gak sih? Ada sesuatu yang nungguin lo pas malam-malam. Sambil ngintip dari balik bayangan. Dan itu bukan orang biasa. Gue rasa sih, itu bukan cuma kebetulan. Gue gak tau sih, mungkin ada semacam energi gaib di sekitar tempat itu. Kalau lo tanya gue, sih, bisa aja itu roh yang lagi nyari makanan. Atau bahkan pengen ngambil energi dari makanan yang lo jual. Jadi, buat lo yang suka makan sate tengah malam, hati-hati ya. Lo gak tau siapa yang ikut makan bareng lo. Bisa jadi, lo gak sendirian di meja makan itu. Jadi, kalau lo punya cerita horor tentang makanan, atau tempat-tempat aneh yang bikin lo merinding, langsung aja share ke gue. Gue bakal dengerin, dan siapa tahu bakal gue bahas di episode berikutnya. Jangan lupa buat stay tuned, dan selalu hati-hati. Siapa tahu ada yang ikut makan di balik bayangan lo.